lagi bosku di channel kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan berdialog tentang pengalaman dengan salah seorang Sri Kandi Indonesia gitu, yang di usianya yang ke-22 tahun ia telah berhasil menjadi mahasiswa doktoral dengan beasiswa full di luar negeri. Satu pencapaian yang luar biasa, bukan? Adalah Dwita Istiqomah. Nah, satu fakta menarik tentang Dwita Istiqomah atau akrab dipanggil Wiwit ini, ia pernah mendapat nilai di rapor ya, mata pelajaran matematika 100,04 gitu. Wow. Jauh di atas rata-rata gitu. Yang ini menjadi salah satu kisah menarik gitu ya, selama kita di SMA gitu. Nggak banyak kan gitu orang punya pencapaian yang kayak dengernya ya, oh ini orang makan apa gitu ya, bisa dapat 104. Nah, tanpa memperpanjang rasa penasaran bosku sekalian, mari kita langsung terhubung dengan Wiwit yang langsung dari Taiwan. Halo Wiwit, selamat malam, apa kabar? Halo Diki, selamat malam, baik. Apa kabar Ki? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah Wit, tadi kita udah sempat intro mengenalkan Wiwit di awal gitu ya. Nah, Wiwit ini sebagai mahasiswa doktoral di bidang engineering gitu atau teknik gitu ya. Lebih dahsyatnya lagi itu teknik mesin yang lebih banyak terkenal ya, banyak teknik perempuan tapi lebih banyak laki-laki itu komposisinya di teknik gitu ya. Iya, benar. Dengan maskulinitasnya. Nah, Wiwit sendiri gimana sih? Apa yang membuat Wiwit sehingga memutuskan untuk memilih teknik atau engineering ini sebagai bidang keilmuan untuk di perguruan tinggi? Oke, halo Ki. Ya, awalnya tuh Wiwi tuh pengennya masuk ke dunia kesehatan ya Ki ya. Dulu tuh pengen jadi dokter, tapi belum rezekinya di sana. Terus tuh berhubung tadi Diki udah nyinggung-nyinggung juga nih, karena Wiwi juga kuat di matematika, kuat di bidang hitung-hitungan nih ya. Terus juga mungkin Wiwi pikir teknik nih juga salah satu backup jurusan lain buat yang tepat sih buat Wiwi. Juga alhamdulillah juga ya, waktu SMA tuh juga pernah dapet OSN, menang OSN tingkat kota kabupaten ya di Kayu Agung. Nah juga dulu jadi waktu SBMPTN-nya tuh Wiwi tuh selain teknik mesin nih, Wiwi tuh pilih dua waktu tekniknya tuh, pilihnya teknik kimia sama teknik mesin. Tapi alhamdulillahnya ternyata rezekinya di teknik mesin nih. Juga dulu awalnya sih Ki ya, dulu awalnya juga gimana ya, nggak serius amat sih mau kuliah di teknik mesin. Juga takut kan karena banyak cowoknya, juga takut karena kuliahnya susah, nggak semasukan gitu. Tapi alhamdulillah ya, karena dijalani dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, akhirnya kuliah di teknik mesin tuh ternyata seru juga sih, asik sih. Juga karena juga udah diikhlasin tadi, juga pokoknya harus selesai dengan hasil yang maksimal deh gitu. Mantap. Nah, dengan alasan mendasar tersebut dan dengan ketekunan Wiwit, dengan kecerdasan Wiwit gitu, Wiwit pada akhirnya bisa menjadi mahasiswa doktoral gitu ya di usia yang 22 tahun ini. Nah, gimana sih Wit ceritanya bisa sampai ke negara orang dengan full beasiswa dan di usia yang masih muda gitu sudah langsung dapat full gitu, beasiswa master langsung beasiswa doktoral? Awalnya sih ya bisa di umur 22 tahun ini juga bisa jadi mahasiswa S3 sih kalau dihitung-hitung ya. Dulu kan waktu tamat SMA-nya tuh 17 tahun setengah ya, kisaran gitu kan, hampir 17 tahun setengahan. Terus lanjut S1 nih. Kemarin tuh juga kebetulan tamat S1-nya sih lebih cepat sih daripada biasanya. Dulu waktu tamat S1 tuh lama kuliahnya tuh 3 tahun 4 bulan ya. Nah, kebetulan nih waktu Wiwi tamat tuh di Taiwan ini tuh lagi pendaftaran buat mahasiswa baru. Waktu baca-baca juga kan, searching di Google juga gitu, baca-baca Taiwannya ada program yang namanya Fast Track. Fast Track itu S2-nya 1 tahun, S3-nya 3 tahun. Jadi udah 1 tahun S2 kita bisa langsung ke S3. Jadi ngelengkapin berkas nih sebenarnya banyak juga sih berkas-berkas yang harus dilengkapin gitu.
terus daftar nih, udah selesai berkas daftar, alhamdulillah sih lulus. Nah ini juga udah, jadi waktu udah tamat S1 tuh 21 tahun, langsung masuk S2, emang nggak ada jeda sih. Terus tuh alhamdulillah sekarang udah ngejalanin S2 nya 1 tahun, sekarang juga di umur 22 tahun nih. Nah kemarin tanggal 19 Agustus tuh waktunya buat sidang buat masuk convert ke S3 nya, S2 ke S3 nih. Alhamdulillah kemarin juga lulus di sidang, di sidangnya juga lulus. Tuh juga gimana ya, susah juga ya sih ya, sampai pengujinya itu sampai 6 loh, sampai head of departmentnya juga ikut jadi penguji di sana gitu. Terus juga alhamdulillah keluar hasilnya, alhamdulillah juga ranking pertama sih Ki, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Nah, Win, dengan cerita Wiwin tadi kakak studi di sana dan dalam masa pendidikan master gitu, Wiwin bisa menyelesaikan dengan sangat memukau gitu, dengan menjadi peringkat pertama dari sekian banyak mahasiswa internasional lainnya. Nah, susah nggak sih Win kuliah atau menjalani pendidikan doktoral dan master itu lewat program percepatan ini? Kalau susah atau enggak S3-nya kan belum ngejalanin ya Kia, tapi selama ngejalanin S2 ini, karena kita mau fokus kita, goal kita tuh buat lulus untuk convert ke S3, memang kita harus nyiapin dengan matang sih selama 1 tahun ini. Contohnya kayak kita udah harus mulai research 1 tahun ini, kita juga udah harus mulai nulis buat publication gitu kan, kita harus nge-publish kayak jurnal internasional gitu. Itu sih, jadi memang 1 tahun ini memang benar-benar yang nguras tenaga banget sih Ki. Memang kan goal kita tuh mau ke S3 nggak mudah loh, S1-nya yang 1 tahun buat langsung ke S3 tuh, gitu sih. Luar biasa. Nah dengan itu kita jadi penasaran, ada nggak sih cerita-cerita ataupun pengalaman Wiwit gitu ya, yang menarik ataupun yang berkesan gitu dalam waktu 1 tahun sudah selesai pendidikan masternya? Pengalaman menarik selama 1 tahun di sini ya. Kalau dalam dunia pendidikan sih itu tadi sih Ki, bedanya sama di Indo kan juga beda sama S1 juga kan, karena di sini kuliah tuh ke kampus tuh bukan cuma kuliah doang, bukan cuma kelas doang, kayak dari pagi sampai malam memang stay di lab, Sabtu Minggu juga harus datang ke lab gitu sih. Tapi juga selain di dunia pendidikan sih, di kehidupan sosial sih juga pengalaman yang menarik di sini. Kayak di lingkungan kehidupan di sini yang mereka yang ngomongnya pakai bahasa Chinese, komunikasi tuh juga agak susah memang di sini. Terus juga kayak makanan juga kan, mana juga muslim kan juga hidup di negara yang minoritas muslimnya. Juga kayak satu lagi sih kayak di kehidupan kayak adaptasi sih, kayak yang di toilet yang nggak ada air gitu, yang kita cuman kalau di sini kan mereka cuma ngandalin tisu doang gitu ya. Iya. Itu sih. Dengan cerita-cerita menarik itu, kami jatuh cinta dengan Taiwan, a whole Taiwan ya? Ya. Instead of you have boyfriend and another thing? Taiwan, Indonesia. Enggak sih, Indonesia tetap. Wih, cinta Indonesia. Luar biasa. Nasionalisme ya. Nah, kan dia ini posisinya merantau gitu ya, jauh dari kampung halaman. Kita yang merantau antar provinsi aja tuh nggak bohong gitu, nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ada merasakan homesick, kangen gitu ya. Nah kalau Wid gimana sih tipsnya buat membayar kerinduan ini? Tipsnya ya, ini kan juga teknologi udah maju ya Kia, manfaatin teknologi sih, video call. Video call kan salah satu yang jadi pengobat rindu sih, kalau kangen dengan keluarga, kangen dengan teman-teman. Cuman kalau yang untuk gimana, kalau kangen dengan suasana di Indonesia, kalau kita kuliah di luar negeri itu jangan takut sih. Jadi kita tuh ada PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi di seluruh dunia tuh pasti ada, di seluruh negara tuh pasti ada. Jadi kalau misalnya kita
kangen dengan Indonesia tuh mereka tuh juga banyak kayak acara gitu sih Ki, kayak kemarin tuh ada 17-an. Memang kayak kita tuh bener-bener ada di Indonesia loh, kayak lomba makan kerupuk, lomba apa ya, lomba kelereng ya, balap kelereng itu semuanya ada. Jadi itu sih nggak usah takut. Jadi kalau di sini tuh kita juga ada perkumpulan Indonesianya gitu. Oke, suasana keindonesiaan itu dibawa semacam apa ya? Semacam refleksi gitu ya, replikasi Aplikasi. keindonesiaan yang ada di Taiwan. Jadi kan Indonesia tuh Nah, di Wiwit tadi Taiwan sempat- pindah gitu. Ya, Wiwit tadi sempat nyinggung PPI itu, Wit. Heeh. Bisa dibagikan dikit gimana kegiatan Wiwit di PPI gitu? Di PPI ya, di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Alhamdulillah untuk Kota Kaohsiung ini Wiwi juga jadi salah satu pengurus sih di PPI ini, di organisasi ini. Wiwi di sini jadi sekretaris PPI sih untuk 1 tahun ke depan sih Ki. Posisi Wiwit yang diamanahkan gitu ya, tugas mulia sebagai sekretaris dan pencapaian Wiwit yang luar biasa itu di akademis. Gimana sih cara Wiwit atau tips Wiwit untuk membagi waktu, time management gitu? Mungkin Wiwit bisa sharing itu ke teman-teman. Iya sih, kalau kuliah di luar negeri ini juga ditambah organisasi juga ya, lebih ke time management sih, gimana kita ngatur waktunya di sini sih. Juga kan walaupun kita berorganisasi kan tujuan utama kita di sini kan kuliah. Organisasi boleh sih Ki, kita juga aktif di organisasi tapi tetap ngutamain kuliah. Jadi kalau karena kita juga sesama mahasiswa ya, sama pengurus organisasi kan juga sesama mahasiswa. Jadi mereka saling ini sih Ki, saling apa ya sih ya bahasanya tuh kayak saling bisa saling bagi waktu sih, kayak juga saling, misalnya kayak ketua umum kita tuh misalnya nih Wiwit nggak bisa ada gimana ya, kalau misalnya lagi nggak ada waktu buat ini, kita juga bisa saling bagi tugas gitu sih, karena fokus kita di sini kuliah. Jadi memang walaupun kita organisasi kan yang kita utamain juga kuliah sih di sini. Luar biasa. Jadi pada intinya kuliah tetap prioritas, namun juga tanggung jawab di organisasi tetap harus totalitas gitu ya. Ya benar, bagus banget, keren. Oke. Mantap. Terkait dengan pendidikan Wiwit di Taiwan gitu, ada nggak sih Wiwit yang menurut Wiwit satu atau dua hal gitu, baik itu metodenya, sistemnya pendidikan di Taiwan yang sebenarnya itu bisa nih diterapkan di Indonesia dan ini akan berdampak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Kalau dibandingin Indonesia dengan Taiwan ya, mungkin lebih ke balik lagi ke time management tadi sih Ki. Kayak misalnya kalau mahasiswa S1 nih, kayak Wi juga S1 dulu sih juga gini sih, kayak ke kampus tuh cuman buat kelas, kalau enggak organisasi, padahal kan kita tuh bisa kayak, kita tuh juga fasilitas di kampus kita di Indonesia tuh juga lengkap loh, kayak kita juga ada lab. Seharusnya sih kalau juga didasari dengan kemauan mahasiswa sih Ki, kita tuh bisa menggunakan waktu luang kita tuh untuk stay di lab, untuk fokus ke research kita, ke penelitian kita, karena mereka di Taiwan ini, bukan juga Taiwan ya, semua mahasiswa internasional di sini mereka tuh memang apa ya, sistem belajarnya gitu Ki. Jadi kalau misalnya mereka nggak ada kelas, mereka nge-lab gitu. Mereka memang apa ya, nge-improve kayak penelitian mereka, jadi benar-benar nggak ketinggalan sih gitu. Sebenarnya balik lagi ke kemauan kita sih, ke kemauan mahasiswanya masing-masing sih gitu. Berarti nggak ada celah buat poya-poya gitu ya. Iya, nggak gitu. Tetap lanjut terus gitu dan fokus dengan satu tujuan. Iya, benar. Nah, Wid, dari cerita-cerita dan dialog tabung pengalaman kita ini, sebenarnya cita-cita Wiwi itu apa sih? Seorang psikopat itu apa sih cita-citanya? Realistis ya Ki ya sebenarnya. Wiwi kan juga masih di umur 22 tahun ya, masih terbilang mungkin cukup muda sih untuk masuk ke dunia S3 yang padahal Wiwi belum tahu sih gimana sih dunia S3 itu kan nggak gampang ya Ki ya. Cuman juga impian Wiwi sih, harapan Wiwi juga simpel sih Ki, pengennya juga di umur yang cukup muda ini juga bisa ngejalanin kuliah S3-nya dengan lancar. Juga pengennya tuh juga lulusnya tepat waktu sih, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia Ki di sini.
Taiwan. Merdeka, luar biasa ya. David, dari Wiwin nih, kan udah lama ya tinggal di Taiwan. 1 tahun. Pasti Win bisa tuh membagikan gimana sih tips dan triknya sampai buat bosku sekalian nih yang mau daftar S2 lanjut program S3 yang kayak Wiwin gitu, ada nggak sih tips dan triknya gitu buat bosku sekalian? Tips dan trik ya, mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang masih kuliah nih ya, pokoknya harus rajin kuliah deh, jangan bolos-bolosan kalau ngampus, kalau kelas. Juga karena tanpa kita sadari sih yang bikin kita lama kuliah tuh kan bukannya kuliahnya susah atau bukannya jurusan kita susah, mata kuliahnya susah tuh enggak, cuman karena di diri kita tuh, karena kita tuh malas kuliah, karena kita sering bolos kuliah gitu. Jadi image dosen ke kita tuh udah nggak bagus loh. Ditambah lagi kalau misalnya dosen ngasih tugas, tugas diselesain asal-asalan, yang penting selesai. Ya toh kalau misalnya begitu gimana kita mau dapat nilai yang bagus kan ya Kia. Jadi ya untuk teman-teman yang masih kuliah, pokoknya jangan malas kuliah, jangan sering bolos, jangan pernah bolos deh. Pokoknya selesaiin tugas-tugas dosen tuh semaksimal mungkin. Terus juga ya mungkin tips yang kedua tuh, bertemanlah dengan siapapun, karena semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita tahu informasi khususnya tentang beasiswa full scholarship ke luar negeri gitu. Terus yang ketiga tuh mungkin kita harus menjalin hubungan baik sih sama dosen, karena kan ya kalau kita mau lanjut kuliah, kalau kita mau dapat beasiswa keluar kan persyaratan tuh banyak ya. Salah satunya ya rekomendasi dosen, itu penting sih Ki. Jadi kalau misalnya kita udah nggak ngebangun hubungan baik sama dosen, gimana kita dapat rekomendasi yang bagus sih dari dosen? Tapi dari semua tips ini ya, dari semua ilmu yang udah kita dapetin, informasi banyak yang udah kita dapetin, tapi tanpa didasari dengan kemauan dan niat, ya nggak akan bisa. Toh kita udah dapat informasi sebanyak apapun tentang beasiswa, tapi di awal-awal kita udah minder duluan, takut nggak lulus. Terus di awal-awal kita juga ngelihat persyaratannya nih, banyak banget gitu, takut nggak bisa. Terus tuh takut juga nanti kalau misalnya di luar gimana dong komunikasi, takut nggak bisa komunikasi. Kalau misalnya kita masih berpikir kayak itu, gimana kita mau bisa dong? Jadi informasi sebanyak apapun, ilmu sebanyak apapun, ilmu yang kita dapetin, kalau nggak didasarin dengan kemauan dan niat, ya nggak akan pernah terwujud sih gitu. Luar biasa. Nah, Wit tadi sempat menyinggung bahasan tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik gitu. Dan juga mengelola pertemanan dengan positif. Terkait dengan ini, Wiwit selama lebih kurang 1 tahun gitu ya, 1 tahun lebih di Taiwan, pasti ada dong teman dekat Wiwit yang mahasiswa internasional. Iya. Nah mungkin Wiwit bisa nih dibagi cerita kedekatan Wiwit dengan teman-teman internasional Wiwit. Kalau teman-teman yang dekat sih yang pertama Malaysia ya. Pokoknya kita kan karena kita masih satu rumpun ya sama Malaysia. Juga kalau kayak komunikasi itu lebih mudah ya, karena kalau misalnya capek pakai English juga ngomong kan masih saling ngerti. Itu sih paling dekat di sini sama kakak Malaysia di sini. Soalnya juga sama-sama mahasiswa S3 juga di sini. Terus juga yang kedua lebih dekat sama Taiwanese sih yang penting, soalnya kita tinggal di Taiwan ya. Ya, terus yang ketiga juga dekat sama anak India sih, karena India tuh kan salah satu negara yang mungkin Islamnya juga cukup banyak sih. Jadi mereka lebih memahami sih gimana budaya Muslim gitu. Iya. Jadi dengan pertemanan skala internasional gitu ya, kita harus bisa mengelola pertemanan itu secara positif, yang pada akhirnya juga bisa memberikan manfaat gitu ya, baik untuk kita maupun circle pertemanan kita gitu. Nah Win, karena di penghujung dalam tabung pengalaman kita ini udah jadi tradisi gitu Win di channel kita. Dari kisah-kisah tabung pengalaman yang sudah disampaikan, dari tips dan trik, cerita-cerita lain sebagainya, ini ada nggak sih satu kalimat motivasi atau prinsip hidup, atau ini kalimat, wah ini kalimat bener-bener booster banget nih kalau kita lagi ngerasa down, ngerasa
aduh, aku hanya rempahan rengginang lain sebagainya. Ini ada nggak Wid untuk seorang Dwita Istiqomah? Kalau satu yang jadi penyemangat sih Ki, cuman kita tuh harus ingat loh, di dunia ini tuh cuman ada 3 hari. Kemarin, esok, sama hari ini. Kemarin tuh telah berlalu dengan semua yang menyertainya. Namun esok tuh belum tentu loh kita bisa menjumpainya. Tapi yang kita miliki itu cuma hari ini. Jadi lakukanlah semua usaha terbaikmu di hari ini, bukan esok. Mantap. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri. Dan oh ya, buat teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan Wiwit itu, Wid, sedikit informasi nih, Wiwit juga sedang membangun salah satu mahakarya gitu di bidang teknik mesin dan sejenisnya gitu. Mungkin teman-teman yang bosku sekalian yang punya kesamaan hobi atau juga keinginan yang sama bisa kerjasama, nanti kita cantumin gitu di sini Instagram Wiwit ya. Oke Wid, terima kasih atas waktunya. Makasih ya Ki. Oke. Udah mampir dan main-main cerita dialog tabung pengalaman di channel kita. Terima kasih. Semoga lancar studinya dan Amin, bisa sukses mengharumkan selalu. nama Indonesia, bisa membanggakan masyarakat Indonesia. Amin, amin. Sukses juga ya buat Diki. Siap. Amin. Terima kasih.